Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi mengenai pernyataan dari Nandar. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nandar dalam cuplikan video berikut ini. Nah, baik menurut saya, menurut para ilmuwan, Yeshua HaMasyiah itu memang menikah. Karena orang Yahudi di atas 30 tahun, usia 30 tahun itu memiliki beban, memiliki kewajiban untuk menikah. Sedangkan Yeshua HaMasyiah di atas usia 30 tahun. Ya. Jadi pendapat Yeshua HaMasyiah menikah bukan hanya dibenarkan oleh para ilmuwan, bukan hanya dibenarkan oleh papirus, tetapi dibenarkan oleh tokoh Indonesia yaitu Bapak Ahok. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dalam tafsiran itu Rasul Paulus pernah nikah. Nah, sependapat Bapak Ahok bahwa orang Yahudi, Rabi Yahudi di atas usia 30 tahun, maka dia memiliki kewajiban untuk menikah, bukan berkewajiban untuk jomblo. Ya, seperti saudara-saudari sekalian, Yesus pernah menikah, Paulus pernah menikah, tetapi Paulus bercerai, begitu ya. Jadi harus dipahami sampai di sini, saudara, bahwa pernikahan Yeshua HaMasyiah bukan hanya dibenarkan oleh para ilmuwan, bukan hanya dibenarkan oleh papirus, tetapi dibenarkan oleh tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Kristen, yaitu Bapak Ahok. Bapak Ahok sependapat dengan apa yang saya katakan, bahwa Yeshua HaMasyiah itu menikah. Jadi jangan marah lagi kawan. Sebagaimana kita mengetahui Yesus lapar karena kemanusiawiannya, karena kedagingannya. Begitupun Yesus berdoa karena kedagingannya, karena keinsaniannya. Yesus lapar, Yesus makan ikan goreng karena keinsaniannya. Yesus tidur karena keinsaniannya. Sementara ketika Anda mengetahui di dalam papirus, menurut pendapat tokoh Pak Ahok, menurut para ilmuwan juga mengatakan begitu, tetapi Anda tidak menerima. Padahal wajar bagi manusia yang punya burung untuk menikah. Nah teman-teman sekalian, itulah penjelasan dari Ustadz Nandar. Dan dalam bagian ini dengan jelas ia kemudian menggunakan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Ahok, bahwa kemungkinan Yesus dan Paulus itu pernah menikah. Nah teman-teman sekalian, bahkan dalam judulnya ini, seperti teman-teman bisa melihat di screen, judulnya adalah Yesus Menikah Viral, Ahok Apresiasi Evangelis Yonatan Nandar. Nah teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nandar dan juga Pak Ahok dalam bagian ini, sebenarnya mereka ini membuat asumsi-asumsi. Nah teman-teman sekalian, perlu untuk diketahui bahwa tradisi Yahudi itu tidak seperti yang mereka sampaikan. Tidak ada kewajiban mutlak bagi seseorang untuk menikah. Nah selain daripada itu teman-teman, perlu untuk diketahui bahwa dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, dan sampai sekarang ini, tidak semua orang senang dengan pengajaran bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan mengenai ungkapan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Yohanes pasal 4, dan teman-teman bisa membacanya mulai dari ayat 24, 25, 26, dan sampai ayat-ayat selanjutnya teman-teman. Nah kemudian teman-teman, juga di kalangan orang Yahudi pada masa itu, mereka juga tidak suka, tidak senang dengan adanya pengajaran bahwa sesungguhnya Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, termasuk Paulus sendiri sebelum bertobat. Namanya sebelum bertobat adalah Saulus. Dan bahkan teman-teman, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Matius pasal 28 ayat ke-11 sampai ayatnya yang ke-15, di sini setelah Tuhan Yesus bangkit, orang-orang Yahudi khususnya para pemuka agama, yaitu mahkamah agama, itu melakukan kebohongan dan tidak jujur teman-teman. Mari kita baca sama-sama sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Sekarang teman-teman, ayatnya yang ke-15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah teman-teman sekalian, dalam ayat ini sangat jelas bahwa yaitu ketika Tuhan Yesus telah bangkit oleh mahkamah agama dan bekerja sama dengan para tua-tua pada masa itu, mereka tidak jujur dan kemudian makanya mereka memberikan uang kepada para serdadu ini. Nah teman-teman sekalian, kemudian beberapa waktu terakhir ini kan beberapa orang seperti Kaf Media Channel termasuk Ustadz Nandar ini menggunakan beberapa Injil yang oleh gereja dikategorikan sebagai palsu. Nah, kenapa teman-teman hal-hal itu atau Injil-Injil itu seperti kemudian Injil Barnabas, Injil Filipus dikategorikan sebagai palsu oleh gereja? Karena memang kontennya tidak seperti yang terjadi pada masa itu. Nah, pertanyaannya sekarang lalu bagaimana surat-surat itu atau Injil-Injil palsu itu kemudian bisa beredar, bisa ada? Nah teman-teman, perhatikan dalam nas ini. Di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai ke-15 ini. Orang-orang yang berada di dalam mahkamah agama ini berani memberikan uang kepada para serdadu dan juga bersama dengan tua-tua agar para serdadu ini kemudian tidak jujur terhadap apa yang telah mereka lihat. Nah teman-teman sekalian, kalau orang-orang yang ada di mahkamah agama bisa berbuat yang demikian, bisa tidak kemudian dibuatlah tulisan-tulisan yang dinamakan Injil Barnabas, Injil Filipus untuk memberikan pengajaran yang bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu, sebagai saingan ataupun kemudian sebagai kontra dari Injil-Injil yang ditulis oleh para rasul, misalnya Matius dan juga Rasul Paulus. Jadi kemudian teman-teman, ini menjadi sesuatu yang sangat mungkin karena itulah proses pengkanonan Alkitab itu tidak berlangsung dalam durasi waktu yang singkat. Makanya ada penelitian tahap demi tahap, kajian demi kajian untuk memastikan bahwa ini adalah naskah-naskah yang benar, yang sesuai dengan fakta yang terjadi pada masa itu. Jadi kalau kemudian Ustadz Nandar, juga Pak Ahok, juga Kaf Media Channel berbicara dan kemudian mereka menggunakan sumber-sumber yang dikategorikan oleh gereja sendiri adalah palsu, tentu saja argumentasi-argumentasi yang demikian menjadi tidak relevan teman-teman. Jadi sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.